semangat Asia Afrika juga kita semangat untuk mengembalikan kedaulatan visual kita gitu. Dari apa? Iya, dari kolonialisme yang selama ini mungkin masih bercokol di negara, terutama negara-negara Asia, menjadi satu festival yang kearifan lokal Bandung lah gitu kan kita pengennya gitu kan. Ya biarpun kita tidak pernah membatasi siapa yang terlibat dan siapa yang terlibat itu kan, baik dari teman-teman dari luar negeri maupun dari dalam negeri, tapi ya inilah gitu kan, festival mau dari mana aja teman-temannya, ya udah kita tidak mau membedakannya gitu. Halo, balik lagi di Voice of Raw. Episode kita ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Mas Wahyu. Apa nih Mas Wahyu? Ini ya berarti project director. Project-projectan. Kita bakal ngobrol-ngobrol soal Bandung Photography Month edisi 8 ya. Ya, 2023. Mas Wahyu itu berarti jabatannya apa di BPM? Direktur festival katanya. Direktur festival. Oke. Untuk yang 2023 ini secara tema mau angkat apa sih? Ya, secara tema sebenarnya lebih ngomong gambaran umum Bandung Photography Month itu kayak apa sebenarnya. Bandung Photography Month itu selalu pengen hadir, tumbuh dan keluar bersama masyarakat dan ruangnya gitu. Jadi gimana gitu kita bisa mengimplementasikan gitu kan keinginan kita untuk tumbuh bersama masyarakat itu, mendekatkan seni fotografi ke masyarakat itu dalam sebuah festival gitu kan. Gitu. Jadi berangkat dari itu gitu, kita sih pengen untuk tahun ini pengen kayak menjawab beberapa pertanyaan dari kita aja gitu. Bagaimana sih gitu, kayak kita menggambarkan kota kita, bagaimana kita tumbuh di kota kita, terus bagaimana kita merawat memori terhadap kota kita gitu. Dan apa sih impian terhadap kota kita itu gitu. Nah itu sebenarnya mau kita implementasikan dalam tema besar Bandung Photo Month tahun 2023 ini, yaitu kembang Asia Afrika dan ruangnya. Kembang Asia Afrika. Kembangnya ini maksudnya? Kembang ya, ketika ngomong tentang Bandung gitu. Kota kembang gitu. Jadi sebenarnya kita pengen menggambarkan bahwa kota Bandung, apa yang kita harapkan adalah sebagai kota kembang gitu. Kembang dalam artian yang bisa macam-macam gitu, tapi kita pengen mengembalikan ya kota Bandung sebagai kota kembang gitu. Gitu. Terus Asia Afrika. Nah, spirit tentang Asia Afrika, spirit tentang apa ya? Kekuatan apa yang terbesar di kota Bandung. Kebetulan kita Bandung Photo Month itu pusatnya di kota Bandung gitu, dan kebetulan itu pusat dari sebuah semangat yang cukup fenomenal di dunia, adalah semangat Asia Afrika gitu. Tapi kita pengen mengembalikan memori-memori itu untuk kita wujudkan dalam bentuk festival kali ini gitu. Oke, jadi spirit Asia Afrika tahun 55 itu ya, yang pengen dimunculkan. Iya. Itu dalam bentuk apa tuh Mas? Dalam artian spirit gimana kita sebagai negara-negara yang berdaulat, negara-negara terpinggirkan. Dan terpinggirkan dalam hal bukan sebagai politik, kita ngomong tentang politik visual, kita juga ngomong tentang gimana kita mengembalikan lagi gitu. Semangat Asia Afrika juga kita semangat untuk mengembalikan kedaulatan visual kita gitu. Dari apa? Iya, dari kolonialisme yang selama ini mungkin masih bercokol di negara, terutama negara-negara Asia. Gitu. Terutama pengaruh-pengaruh visual Barat mungkin gitu ya? Bukan pengaruh visual apa Barat gitu. Lebih ngomong tentang politik kebudayaan visualnya sih sebenarnya. Gimana ini asumsi dari kita, tapi ya nggak apa-apa, jadikan ini sebagai landasan kita untuk mengembalikan kedaulatan visual kita. Kebetulan kenapa kita tidak membangkitkan spirit yang luar biasa itu tentang Asia Afrika gitu. Dan Bandung Photography Month mungkin akan makin kesini akan makin menguatkan koneksi antara Asia Afrika ini.
Ya Asia Afrika di sini itu bukan lokasi ya, bukan jalan Asia Afrika, bukan tentang lokasi tapi tentang spiritnya. Oke, karena gitu. Kalau ngomongin lokasi kan Bandung juga bukan cuma Asia Afrika Braga dan sekitarnya gitu. Iya, tapi spiritnya gitu. Walaupun dilaksanainnya tapi tetap daerah sini juga apa gimana? Iya, tetap karena kita menganggap bahwa kita tinggal ya kebetulan penyelenggara Bandung Fotomono adalah Raw Sindikat dan Raw Sindikat bermukim di daerah pusat kota dan kita pengen menggelorakan gitu pusat kota sebagai salah satu sentral kebudayaan atau sentral seni di kota Bandung gitu. Gak niat bikin di Kopo. Mungkin ya tahun kapan mungkin ya. Karena kasihan orang Kopo. Ntar biar Kopo festival aja bikin. Oke. Untuk rinciannya di BPM tahun ini tuh kira-kira bakal ada apa aja sih? Yang pasti BPM akan selalu berbeda tiap tahunnya gitu. Dan yang pasti tahun ini semua venue akan semakin dekat dengan masyarakat. Hampir di atas 90% kita akan memakai venue full outdoor. Hanya ada satu tempat yang kita indoor karena antara berhubungan dengan material buku foto gitu. Jadi hampir semua dari area yang kita pakai konsepnya adalah outdoor dan ruang publik ya. Dan ruang publik. Oke. Tapi masih sekitaran ini pusat kota. Berarti secara tema dan material harusnya bisa dinikmati semua kalangan ya? Kita harapkan begitu gitu. Kita harapkan bahwa ya tadi gitu bahwa festival ini bisa tumbuh dengan masyarakat gitu. Festival ini bisa dinikmati oleh bisa dinikmati oleh masyarakat lebih luas lagi gitu. Yang dimana bukan kita melawan galeri-galeri tidak gitu, tapi gimana seni itu makin bisa luas gitu. Fotografi bisa dinikmati lebih luas lagi, tidak hanya berhenti di galeri-galeri aja gitu. Galeri pasti ada pasarnya gitu, tapi kita berusaha untuk lebih konsen pada publik gitu. Publik juga berhak gitu. Nah, Bandung Fotografi Month gitu hadir untuk publik sebenarnya, menyenangkan publik sebenarnya gitu. Tapi karena di ruang publik, apa nggak takut hanya jadi elemen dekoratif suatu tempat itu, atau ada trik sendiri sih biar nggak menjadikan? Nah itu challenge-nya di situ, gitu. Tantangannya yang gitu, yang bikin kita berdebar tiap tahun kan itu, selalu itu kan gitu. Selalu ada challenge, selalu ada permasalahan, tapi gimana kita bisa dengan tepat untuk bisa merespon, tepat untuk bisa memanfaatkan ruang-ruang publik itu tidak hanya sebagai dekoratif, tadi tentang dekoratif hanya sekedar ini apa sih gitu, nempel-nempel gak jelas, tapi bahwa paham bahwa di situ ada satu instalasi seni yang emang ada satu festival seni yang emang bisa dinikmati oleh siapa aja, yang kita membuat bahwa seni ataupun fotografi ini tidak ada jarak dengan masyarakat gitu. Walaupun mungkin resiko untuk rusak atau hilang pasti sangat besar. Hilang itu bentuk dari apresiasi. Berarti kita diapresiasi dengan adanya karya yang hilang, bukan kita malah sedih. Tapi senang berarti ada yang berarti boleh dicolong ya. Ya silakan, karena ini udah publik itu dengan segala resikonya, bisa kena vandal, bisa hilang gitu, bisa rusak dengan alam. Dan itu kan udah logis gitu terjadi di ruang publik gitu. Tapi untuk seniman sendiri nggak apa-apa emang si karyanya? Iya, seniman juga dari awal kan mereka udah tahu konsepnya kayak apa yang kita tawarkan, terus yang mereka akhirnya menyetujui dengan semua risikonya gitu kan gitu. Ya karena juga ya mungkin Bandung Fotografi Month ini kan dibangun dengan pertemanan kan gitu. Jadi ya orang akan tahu risikonya ketika kita pameran di ruang publik gitu. Ya sebenarnya kalau mau udah diwakafkan seninya itu. Tapi yang jelas si materialnya juga emang dipersiapkan untuk outdoor dan dengan segala resiko kan, itu ya. Ada pesan juga bahwa pameran-pameran yang ada di Bandung Foto Month atau instalasi di Bandung Foto Month itu tidak sekedar data gitu, tapi bisa jadi knowledge. Knowledge-nya? Ya, knowledge bisa jadi tadi gimana bahan di ruang publik itu kayak gimana, ketepatan memilih media di mana, gimana bisa
menjembatani antara masyarakat yang awam gitu dengan karya seni. Bisa, harus bisa. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa berarti gagal kitanya gitu. Tapi kan itu challenge-nya, yang tiap tahun kita challenge itu kan itu. Gitu. Mudah-mudahan bisa ya. Iya, gitu. Tapi untuk tahun ini apakah sebanyak tahun kemarin kah atau mungkin lebih untuk venue? Banyaknya kita berharap banyak gitu kan. Ya tapi kan Bandung Photography Month ini sangat mencair kan gitu. Sesuai pencairan. Bisa makin nambah ya sesuai pencairan. Mencair sesuai pencairan. Bisa menambah, bisa mengurangin kan. Tapi yang pasti kita akan fokus di 5 titik gitu. Oke, mana aja? 5 titik di Bandung, di sekitar Museum Asia Afrika, di sekitar Jalan Asia Afrika, di sekitar daerah Dalam Kaum, terus di tempat kami gitu, di Pasar Antik Cikapundung, dan venue utamanya kita akan mengaktifasi satu kampung di wilayah sini yang akan jadi venue utamanya Bandung Photo Month tuh di salah satu kampung yang ada di wilayah Sumur Bandung. Ya berarti untuk keterlibatan fotografernya juga siapa aja sih? Boleh dibocorin mungkin beberapa? Ya mungkin sebagian besar adalah undangan. Oh, undangan ya. Tapi ada juga yang kita submit gitu. Ada yang kita submit ya mungkin yang dalam waktu dekat yang akan kita submit adalah street photography. Yang selama ini sering ramai dibicarakan gitu. Lebih ramai dibicarakannya daripada karyanya. Kita selalu mengakomodasi kok teman-teman street itu dalam rangkaian Bandung Fotografi itu. Tapi kali ini kita bikin lebih serius lagi gitu, biar dibicarakan, benar-benar dibicarakan streetnya gitu kan, bukan yang lain-lainnya gitu. Yang ramai kan yang lain-lainnya. Kita pengen lebih fokus bahwa yang dibicarakan street gitu, bisa agar street fotografi itu bisa jadi sesuatu gitu. Berarti selama ini belum jadi sesuatu. Ya kalau kita ngomong jujur belum jadi sesuatu kan gitu, dengan jumlah massa yang besar, dengan keikutsertaan penghobinya yang banyak, tapi kan kita belum mendapatkan sesuatu yang apa sih di street fotografi. Kalau untuk yang undangan nih, berarti kan mungkin nama-nama besar lah di tahun-tahun dekat. Mungkin nama-nama besar masih kita rahasiakan gitu, tapi yang pasti dari kalangan yang senior dan tinggi gitu, sampai emang yang baru gitu. Cut dulu. Kalau kita ngobrolin BPM 2023 itu kan nggak lepas dari yang sebelumnya itu ada keterlibatan internasional itu dari Artaca ya, yang dulu ya. Nah kalau untuk tahun ini gimana? Ya dulu, ya tahun kemarin kita melibatkan hampir 11 negara ya gitu. Tahun ini ada gitu, tetap ada gitu. Jadi kita mengundang teman-teman dari luar untuk juga bisa bersenang-senang bersama gitu kan dengan kita. Ada beberapa undangan yang kita undang untuk berpartisipasi dari BPM tahun ini gitu kan. Tidak hanya, tapi sebenarnya gitu itu bukan jadi penekanan kita gitu. Biarpun tingkat partisipasinya lumayan banyak dari teman-teman luar negeri, tapi itu yang nggak mau kita highlight di Bandung Photography Month gitu. Kenapa? Ya karena kita pengen menjadi satu festival yang bukan tidak mau menyebutkan internasional, tapi ya inilah gitu, festival dengan kearifan lokal Bandung lah gitu kan, kita pengennya gitu kan. Ya biarpun kita tidak pernah membatasi siapa yang terlibat dan siapa yang terlibat gitu kan, baik dari teman-teman dari luar negeri maupun dari dalam negeri, tapi ya inilah gitu kan, festival mau dari mana aja teman-temannya, ya udah kita tidak mau membedakannya gitu. Tapi tidak pernah meng-highlight tentang internasional itu sebagai gitu, tajuk utama ya. Iya. Walaupun keterlibatannya, tapi kenapa sih pengen melibatkan juga dari internasional? Alasannya gitu. Satu adalah tentang kita melihat ada gagasan-gagasan menarik yang bisa diadopsi di sini gitu. Spirit mereka juga sama yang bisa jadi pembelajaran kita di sini gitu kan, untuk ya ada sampling yang bisa kita kolaborasikan di sini gitu kan.
Tapi nggak dianggap sebagai kolonialisme baru. Tidak, ketika kita ngomong sebagai kolaborasi yang seimbang dan setara, gitu. Ngomong kesetaraan kan gitu. Ya bukan masalah internasional atau tidak sebenarnya, Mas. Sebenarnya kita pengen festival ini bisa tumbuh dengan kenakalan Kota Bandung lah. Itu yang bisa kebaongan Kota Bandung gitu, yang ya festival Kota Baong lah gitu. Festival yang dengan Bandung pisan lah gitu kan gitu. Istilahnya gitu ya. Iya. Bandung banget. Bandung lah. Ya. Dengan segala konsekuensinya. Karena ini kan di ruang publik juga nih ya. Iya. So, untuk dari segi perizinan apakah ada gimana, bermasalah kah atau beresiko kah atau? Ya pasti beresiko, di ruang publik itu kan beresiko, Pak. Terutama untuk perizinan ya. Perizinan itu ya challenge gitu. Bukan challenge, akhirnya kita juga banyak hal-hal sebenarnya non teknikal gitu. Yang lebih berat daripada masalah tekniknya sendiri gitu. Untuk yang di outdoor gitu. Atau di ruang-ruang publik gitu kan. Karena ya kita juga tidak mau sampai mengganggu juga aktivitas publiknya juga gitu. Gitu. Biar ya kayak seharian aja, cuma sekarang ada instalasi yang akan mereka temui gitu. Ya sebagai hiburan juga nggak apa-apa juga gitu. Justru sekarang malah tadi balik lagi ke kolaborasi gitu. Ke siapa partisipatoris tahun ini. Justru kita akan mungkin porsinya akan lebih banyak partisipatoris dari warga. Oh, warga yang tadi di sekitar sini ya berarti? Yang di sekitar sini. Jadi kita pengen bahwa daerah mereka tidak hanya jadi penonton gitu, tapi jadi mereka juga akan bisa jadi penampilnya juga gitu. Ya kita harapkan tahun ini gitu tingkat partisipatoris warga yang akan kita ajak untuk itu akan besar. Oke, berarti bentuk karyanya juga mungkin karya partisipatoris. Dan ya kita akan ada workshop yang untuk mendukung kekaryaan mereka gitu. Kita akan lebih konsen ke sana sebenarnya. Tahun ini kita akan lebih menitik beratkan bahwa warga juga berhak untuk bisa menjadi bagian dari festival ini, tidak sebagai penonton gitu. Sebagai partisipatoris atau pengkarya. Itu menarik tuh. Ya, gitu. Berarti secara timeline juga lumayan padat nih ya. Apakah secara waktu akan lebih lama dari yang sebelumnya atau? Mungkin perannya akan panjang gitu. Perannya kita akan mulai dari bulan Juli itu kita udah mulai gitu kan. Bandung Photography Month kan tanggal 16 Oktober sampai 16 November gitu. Mungkin sekarang perannya akan lebih panjang karena menyiapkan warga-warga ini yang akan ikut berkolaborasi gitu. Ntar mungkin kita kolaborasikan dengan seniman-seniman terkenal ini, warga-warga ini gitu kan gitu. Ya itu seru. Ya itu gitu, maksudnya kita belum bisa membayangkan kejutan-kejutan apa karena kita juga nggak tahu bakal jadi apa gitu. Ya biarkan ntar prosesnya kayak apa jadi apa gitu. Derken winternya gitu. Oke, terakhir nih. Bandung, terutama Bandung zaman sekarang nih ya, dengan kondisi yang seperti ini mungkin ya. Harapan Bandung Photography Month terutama ketika menggunakan ruang publik di area Bandung tuh pengen efek untuk kota Bandungnya sendiri pengen apa sih? Iya, sebenarnya kan ngomong kota Bandung, ngomong tentang tadi ngomong ini Bandung pisan gitu. Sebenarnya kan bukan hanya ngomong tentang isu kedaerahan kayak kita berpikiran sempit Bandung banget ya. Tapi sebenarnya pengen juga mengangkat kesadaran kolektif bersama, kesadaran tentang kotanya. Kotanya masing-masing gitu. Gimana kamu lebih aware terhadap kota kamu, lebih merhatikan terhadap kota kamu gitu. Dan tumbuhlah dengan kota kamu gitu kan. Itu sih sebenarnya yang kita pengenkan, kita pengen kayak ya Bandung Photography Month, Bandung pisan ya. Ya itu sebagai pemancing untuk yang melihat atau yang menikmatin Bandung Photo Month itu untuk jadi pemantik untuk kesadaran untuk lebih perhatian terhadap kotanya masing-masing gitu. Semangat itu yang sebenarnya pengen kita tularkan gitu. Kita tularkan dari Bandung Photography Month untuk teman-teman yang datang atau teman-teman yang menikmatin Bandung Photo Month untuk
bisa mentransfer semangat tentang kotanya masing-masing. Tujuannya sebenarnya lebih besar dari sekedar hanya kedaerahan Bandung aja ya. Iya, ya ini emang kayak ya kenapa harus Bandung pisan ya nggak apa-apa gitu, karena ini kota saya tumbuh di sini ya, saya akan bikin festival yang ya di mana kota saya tumbuh, gimana cara saya tumbuh gitu. Ya, mudah-mudahan dengan diadakannya festival ini justru fotografer semakin peka terhadap kotanya masing-masing, ya, itu yang diharapkan ya. Dan diharapkannya itu kedua lagi adalah gimana gitu Bandung Photography Month itu bisa jadi jembatan untuk semua kalangan untuk bisa berpartisipasi gitu. Tidak hanya sebagai penonton tapi sebagai peserta gitu. Tidak eksklusif lagi. Atau gimana? Ya mungkin lebih pada ngomong bukan eksklusif atau tidak gitu. Itu kan pilihan sebenarnya, tapi pilihan kami adalah gimana ini bisa dinikmatin bersama. Balik lagi karena Bandung Photography Month dibangun oleh ya pertemanan gitu. Gimana kita juga akan mengangkat teman-teman kita, baik teman-teman yang secara teman kita kenal ataupun teman-teman baru yang akan muncul ketika Bandung Photography Month itu ada. Atau teman-teman baru dari warga-warga yang kita kunjungi nanti untuk bisa jadi kolaborator kita nantinya gitu. Oke. Siap. Oke, teman-teman, mungkin siapa tahu ada yang tertarik untuk jadi sponsor juga bisa masih bisa banget. Masih kita masih open untuk segala bentuk kerjasama ya. Bisa, dan kolaborasi kita masih sangat kolaborasi terbuka, dan gitu. Kerjasama. Iya, dan ya masih cair semua ini, festival yang sangat cair gitu, yang masih sangat bisa dikemana-manain lah gitu. Jadi ya mungkin teman-teman yang belum bisa berpartisipatoris dalam event-event yang submission yang kita bikin gitu ya, bisa mengajukan ketika ada gagasan menarik di tengah-tengah jalan, itu bisa jadi ntar jadi acara kalau di sini Mas gitu. Akan hubungi Mas Wahyu aja ya. Oke teman-teman, sekian untuk episode kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.